Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Susi dari channel Buah Hatiku. Pada sesi kali ini saya akan berbagi tentang tahapan-tahapan bermain balok. Mau tahu apa saja tahapannya? Yuk kita simak video berikut ini. Tahap pertama, anak-anak hanya meneliti ciri-ciri dari balok, membuat suara-suara, memindahkan, menggerak-gerakkan, mengisi tempat yang kosong. Tahap yang kedua, susunan garis lurus ke atas. Anak membentuk atau menumpuk dan menyusun balok-balok ke atas. Tahap yang ketiga, menyusun garis lurus ke samping. Anak menempatkan balok-balok bersisian atau dari ujung ke ujung dalam satu baris. Nah, seperti ini ya. Tahap yang keempat, susunan daerah lurus ke atas. Anak membangun dengan cara menggabungkan tumpukan balok dan atau menumpukkan baris demi baris, menumpuk sisi demi sisi. Seperti ini ya Bunda. Pada tahap yang kelima, susunan daerah mendatar. Anak mengkombinasikan barisan-barisan dari balok dalam daerah mendatar. Nah, seperti ini hasilnya. Tahap yang keenam, ruang tertutup ke atas. Anak menempatkan dua balok sejajar yang berjarak dan menghubungkan di antara dua balok dengan satu balok di atasnya, pembentuk lengkungan atau jembatan. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya Bunda ya. Tahap ketujuh, ruang tertutup mendatar. Anak membuat bentuk seperti kotak terbuka dari 4 atau lebih balok-balok. Nah, seperti ini contohnya. Tahap 8, menggunakan balok untuk membangun bangunan 3 dimensi yang padat. Anak membuat daerah mendatar dari balok dan menumpuk satu atau lebih lapisan dari balok, menyusun bangunan 3 dimensi yang penuh tidak berongga. Nah, contohnya bisa seperti ini Bunda. Tahap 9, ruang tertutup 3 dimensi. Anak membuat atap pada bangunan seperti kotak yang terbuka menjadi ruang tertutup 3 dimensi. Nah, jadilah ruang tertutup dari balok-balok 3 dimensi. Pada tahap yang ke-10 ini, anak menggabungkan dan mengkombinasi beberapa bentuk bangunan. Anak menggunakan bermacam-macam kombinasi dari bangunan-bangunan garis lurus, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Tapi belum diberi nama ya Bunda ya. Nah,
Kira-kira bisa seperti ini Bunda bentuknya ya. Pada tahap yang ke-11, anak-anak sudah mulai memberi nama bangunan yang mereka buat. Anak membangun satu bangunan dan memberi nama pada balok satu-satu sebagai benda, walaupun bangunan atau bentuk balok itu tidak seperti benda itu, tetapi tetap mewakili pikiran anak. Nah, bisa saja anak memberi nama ini adalah taman. Kemudian yang di sini ini adalah masjid untuk tempat beribadah. Kemudian yang di sini adalah parkir mobil. Walaupun tidak ada mobil, tapi anak memperkirakan balok ini sebagai mobil. Nah, jadi sudah ada labelingnya, sudah ada namanya, Bunda. Ya. Pada tahap yang ke-12, satu bangunan, satu nama. Pada tahap ini, anak memberikan nama pada seluruh bangunan balok sebagai satu benda. Satu bangunan mempresentasikan satu benda. Beberapa tahapan sebelumnya harus ada dan jangan dipikirkan kalau namanya tidak sesuai dengan bendanya. Nah, satu bangunan ini bisa diberi nama, misalkan bangunan bertingkat tinggi. Tahap 14. Pada tahap ini, anak-anak memberikan nama objek-objek yang terpisah. Anak membangun bangunan yang termasuk objek-objek yang terpisah, lalu memberi nama pada masing-masing objek tersebut. Nah, ini adalah gedung perkantoran, ada di sebelah sini. Nah, kemudian ini adalah masjid. Nah, di sisi yang sebelah sini ada taman bermain untuk anak-anak. Jadi, anak-anak di sini membangun beberapa objek dan memberi nama pada masing-masing objek yang telah mereka bangun. Tahap 14, memberi nama objek-objek yang terpisah. Anak membuat bangunan termasuk objek-objek terpisah, kemudian memberi nama pada masing-masing objek tersebut. Nah, ini bisa diberi nama gedung perkantoran. Kemudian di sebelahnya ada masjid. Kemudian di sisi yang sebelah sini bisa ada taman bermain. Jadi ada lebih dari satu bangunan dan pemberian nama untuk masing-masing bangunan tersebut. Pada tahapan yang ke-15, anak-anak mempresentasikan ruang dalam. Anak membuat bangunan tertutup dengan mempresentasikan ruang dalam. Ruang dalam belum sempurna. Nah, bisa seperti ini nggih Bunda contohnya nggih. Tahap 16. Pada tahap ini objek-objek di dalam ditempatkan di luar. Anak membangun bangunan tertutup yang mempresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Objek di dalam ditempatkan di luar.
Ini bisa diisyaratkan sebagai ini rumah saya. Ini adalah tempat tidur saya. Itu contohnya, Bunda. Nah, itulah Bunda, tahapan bermain balok sudah Anda saksikan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Selamat bermain bersama Ananda. Selamat mencoba untuk mengaplikasikan tahapan bermain balok. Bunda Kreatif, anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.